Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imron Rosyidi, MTH, MED, selaku dosen pengampu bimbingan konseling, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Cindy Amilatul Fauziah, teman saya Ainatus Salwa, dan Sakib Rusdan Dihak. Baik, materi kita hari ini adalah jenis-jenis layanan bimbingan, teknik memahami individu, dan konsep dasar konseling. Apakah teman-teman semuanya sudah tahu? Jika belum, mari menyaksikan. Check it out. Yang pertama adalah tips of counseling atau disebut juga jenis-jenis konseling. Jenis-jenis konseling sendiri ada 3, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan electric counseling. Jenis-jenis konseling yang pertama adalah konseling direktif. Konseling direktif menurut teori psikoanalisis direktif yaitu klien tidak menyadari alasan dari kesulitan dan penderitaannya yang dialami, sehingga pengarahan berfokus pada konselor. Konseling direktif sering disebut juga dengan konseling behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku. Sehingga konselor menggunakan berbagai arahan untuk membantu konseling mencapai solusi yang terbaik. Menurut Willy, dasar konseling direktif ada 4. Yang pertama, pemberian saran. Yang kedua, proses intelektual. Yang ketiga, bertujuan memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan klien untuk memecahkan proses tersebut. Konseling direktif memiliki 5 tahap. Yang pertama, analisis. Yang kedua, sintesis. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, prognosis. Dan yang terakhir adalah konseling. Yang pertama, analisis. Analisis adalah pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memahami tentang klien. Yang kedua yaitu sintesis. Sintesis digunakan untuk merangkum dan mengorganisir data yang diperoleh dari analisis tadi. Yang ketiga, diagnosis. Dalam tahap ini berkaitan merumuskan kesimpulan permasalahan yang dialami oleh klien. Yang keempat, prognosis. Prognosis ini mengacu pada prediksi perkembangan masalah klien di masa depan. Yang terakhir adalah konseling. Konseling ini adalah proses paling penting dan paling banyak memakan waktu. Tips of counseling yang kedua adalah konseling non-direktif. Konseling ini merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan secara tidak langsung dan hanya ada atas dasar persetujuan bersama, yaitu tidak ada paksaan. Individu yang membantu tahu jenis bantuan apa yang dia berikan, dan individu yang dibantu tahu jenis bantuan apa yang dibutuhkan. Konseling non-direktif melibatkan pendengar aktif dari konselor. Konseling ini biasanya memungkinkan klien untuk memahami perilaku mereka dan menerima individualitas mereka sendiri. Pendengar aktif konselor membuktikan pentingnya dalam proses konseling non-direktif ini. Aspek penting dari konseling non-direktif ini adalah pasien merasa aman, nyaman, dan diterima. Yang ketiga adalah konseling elektrik. Konseling elektrik ini merupakan kombinasi dari konseling direktif dan konseling non-direktif. Dalam konseling elektrik, konselor tidak terlalu aktif seperti konseling
direktif dan tidak pasif seperti konseling non-direktif, melainkan mengikuti jalan tengah antara keduanya. Dalam konseling elektrik, konselor tidak terlalu aktif seperti konseling direktif dan tidak pasif seperti konseling non-direktif, melainkan mengikuti jalan tengah antara keduanya. Asumsi konseling elektrik ada 5. Yang pertama, secara umum, metode pasif digunakan setiap kali penggunaan. Yang kedua, metode aktif dapat digunakan pada indikasi tertentu. Yang ketiga, pada tahap awal klien menceritakan kisahnya, teknik pasif biasanya menjadi metode pilihan. Yang keempat, apabila metode sederhana gagal, maka metode yang rumit tidak boleh dicoba. Dan yang terakhir adalah semua konseling harus berpusat pada klien. Karakteristik konseling elektrik ada 4, yaitu yang pertama, menggunakan objektif dan koordinatif. Yang kedua, menggunakan metode klien aktif dan konselor pasif. Yang ketiga, metode ini lebih mementingkan efisiensi pekerjaan dan pengobatan. Dan yang terakhir adalah prinsip pengeluaran rendah ditekankan. Adapun langkah-langkah konseling elektrik yaitu diagnosis penyebab, analisis masalah, perencanaan sementara, wawancara, dan memancing klien untuk mencoba mode penyesuaian baru. Konseling elektrik juga memiliki kerugian, antara lain samar, oportunis, dan dangkal. Selanjutnya adalah jenis layanan konseling yang akan disampaikan oleh Mbak Ainatus Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang types of counseling service atau jenis layanan dalam konseling. Jenis layanan dalam konseling ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu data collection tools, yang kedua orientation and information service, yang ketiga placement service, yang keempat challenge in counseling service, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluation service. Yang pertama data collection tools atau alat pengumpul data. Counseling service applies for use instrument for gathering information about individuals. Jadi layanan konseling ini menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang individu. Alat-alat ini juga dapat bervariasi mulai dari wawancara dan survei hingga penilaian standar dan inventaris yang memungkinkan konselor untuk memperoleh wawasan tentang latar belakang, referensi, dan juga tentang klien. Selanjutnya yang kedua, layanan orientasi dan informasi atau orientation and information service. Jadi layanan ini memberikan bimbingan dan informasi kepada kita yang relevan kepada individu untuk membantu mereka menavigasi berbagai situasi kehidupan. Jadi sesi orientasi ini dapat mencakup topik seperti pilihan karir, kesempatan pendidikan, dan juga sumber daya masyarakat. Yang ketiga yaitu placement service atau layanan penempatan. Jadi layanan konseling ini mencakup bantuan dalam penempatan terutama di lingkungan pendidikan atau vokasional. Konselor ini membantu individu mengidentifikasi jalur akademis atau karir yang sesuai berdasarkan minat, keterampilan, dan aspirasi mereka. Dan layanan konseling ini juga memfasilitasi transisi yang lancar dan juga hasil yang optimal. Selanjutnya yang keempat yaitu tantangan dalam layanan konseling atau challenge in counseling service. Jadi layanan ini meskipun memiliki banyak manfaat, tetapi layanan konseling ini menghadapi banyak tantangan seperti
seperti resistensi dari klien, dilema etis, dan juga hambatan budaya. Cara mengatasi tantangan ini yaitu membuka konselor untuk menyesuaikan pendekatan mereka, yaitu dengan membina kepercayaan dan juga menjunjung standar etika sambil menghormati berbagai ragam perspektif. Oke, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluation service atau layanan evaluasi. Jadi evaluasi adalah bagian integral dari konseling untuk menilai efektivitas intervensi dan melacak kemajuan dari klien. Melalui evaluasi yang berkelanjutan ini, konselor dapat menyempurnakan strategi mereka menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan berkembangnya klien, dan juga memastikan pencapaian hasil yang telah diinginkan. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang teknik untuk memahami individu atau teknik quiz for understanding individualis. Jadi yang pertama, teknik individu dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik non-tes dan teknik tes. Yang pertama teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini melibatkan metode seperti observasi, wawancara, dan juga riwayat kasus untuk mendapatkan informasi serta pemikiran, perasaan, dan juga perilaku dari klien. Teknik non-tes ini menawarkan wawasan yang kualitatif tentang pengalaman, pandangan, dan juga isu-isu yang mendasar pada klien. Yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes ini meliputi pendekatan berbasis tes menggunakan berbagai penilaian standar. Contohnya tes psikologis dan juga inventaris yang mengukur sifat-sifat tertentu, kemampuan dari klien, atau konstruk psikologis. Teknik ini juga memberikan data kualitatif untuk mengidentifikasi kekuatan area yang perlu diperbaiki dan juga hambatan potensial untuk pertumbuhan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah basic counseling konsep. Konsep dasar konseling. Konsep dasar konseling ada 3. Yang pertama understanding counseling, dan yang kedua approaches to counseling, dan yang ketiga stage of the counseling process. Oke, yang pertama understanding counseling, yaitu memahami konseling. Konseling adalah suatu proses kolaboratif di mana profesional itu terlatih untuk membantu individu untuk menjelajahi keprihatinan mereka dan mengembangkan wawasan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi dan interpersonal. Ini juga melibatkan suatu empati, kerahasiaan, dan sikap tanpa penilaian untuk memfasilitasi lingkungan terapeutik yang mendukung. Selanjutnya yang kedua adalah approaches to counseling, yaitu pendekatan dalam konseling. Berbagai pendekatan teoritis seperti kognitif, perilaku, psikodinamik, humanistik, dan sistemik memadu konselor dalam memahami perilaku manusia dan mengatasi berbagai kebutuhan. Pendekatan ini itu menawarkan perspektif yang berbeda tentang sifat masalah, mekanisme perubahan, dan teknik intervensi. Yang ketiga, stage of the counseling process, yaitu tahapan proses konseling. Konseling umumnya itu mengikuti proses terstruktur yang terdiri dari tahapan seperti membangun hubungan, penilaian, penetapan jumlah, tujuan, intervensi, dan terminasi. Setiap tahap melibatkan tugas, interaksi, dan tujuan spesifik yang bertujuan untuk memupuk kesadaran diri klien, wawasan, dan pemberdayaan. Secara keseluruhan, layanan konseling mencakup berbagai intervensi yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan suatu individu dan mempromosikan pengembangan pribadi. Memahami suatu teknik pengumpulan data, konsep dasar konseling, dan tahapan proses konseling adalah suatu yang sangat penting untuk praktik yang efektif dalam bidang konseling dan psikoterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.